jujur. Pemilu tidak jujur itu salah satunya adalah politik uang. Siapa yang pada waktu pemilihan itu di rumahnya atau di sekitarnya ada yang tahu dengan politik uang ini? Mungkin ada salah satu calon wakil yang memberikan uang atau bisa juga berupa yang lain, gamis atau jilbab atau berangsi. Ada kira-kira? Coba angkat tangan. Yang di rumahnya ada, coba angkat tangan. Ya, jadi kan itu salah satu dari pemilu tidak jujur. Mereka berusaha untuk supaya menang dalam pemilihan umum dengan melakukan politik uang. Ada kalanya juga memanipulasi hasil suara. Selanjutnya poster demokrasi. Nah, poster demokrasi nanti kalian dikasih kesempatan untuk membuat poster demokrasi. Biasanya poster ini berupa gambar ataupun tulisan, tetapi tulisannya panjang atau pendek? Atau sedikit? Tapi isinya harus jelas. Poster itu singkat, padat dan jelas. Sedangkan poster demokrasi nanti bisa kalian lakukan dengan dua cara. Yang pertama, nanti kalian bisa langsung menggambar. Oke? Gambarnya contohnya kotak suara, gambarnya taman, atau gambar uang, terus X seperti ini, berarti tidak ada politiku. Boleh gambar sendiri. Saya kasih buku gambar, kertas, ya. Yang kedua nanti kalian boleh menggunakan biasanya memakai aplikasi Canva, ya. Silakan boleh mengikuti. Tugasnya ini bukan kelompok, tetapi tugas individu. Kalau memang kalian mengerjakan posternya pakai Canva secara digital, nanti boleh mendesain sendiri dan memang harus mendesain sendiri ya. Tidak boleh ngambil poster atau kalimat yang sudah jadi. Silakan diunduh berupa gambar PNG, nanti dimunculkan di drive langsung. Ya. Ada pertanyaan dari sini? Ya. Ini punya contoh untuk gambar dari gunakan hak suara ini menggunakan digital. Pakai aplikasi ada yang bisa ditanyakan lagi? Sudah bisa dilakukan, dikerjakan? Silakan dikerjakan. Barangkali ada pertanyaan nanti silakan langsung tanya ke stereotip. Stereotip ini sejarahnya panjang, tapi stereotip ini diperakarsai oleh seorang yang bekerja di media. Nah, stereotip ini menganggap bahwa ada orang atau sekelompok orang yang menganggap orang lain atau sekelompok orang lain itu berlebihan atau terlalu di bawah kita. Contoh begini, kalau kamu lihat orang Korea Selatan, apa yang kamu gerakkan? Ganteng, apa mana? Cantik, putih-putih, tinggi, pinter-pinter, bener gak? Terus kamu menganggap perempuan itu bener. Nah, ini sudah muncul namanya stereotip. Ketika kamu lihat orang Korea paling ganteng, terus Pak, paling putih, paling pinter, terus kamu membayangkan orang Papua, itu sudah namanya stereotip. Nah, itu sebenarnya tidak boleh. Kalau kamu punya sifat kayak gitu atau punya mental kayak gitu, namanya stereotip. Jadi sekelompok orang atau kalian sendiri menganggap sekelompok orang atau orang di luar kita itu berlebihan atau di bawah kita. Tapi kalau menganggap oh semua orang itu sama, berarti kamu tidak mengalami stereotip. Itu yang dimaksud stereotip. Paham? Jadi kalau bisa, karena ada istilah namanya ini. Nah,
Apa? Toleransi ini sejarahnya panjang, sejarah dari perang. Jadi stereotip itu memang akan muncul di setiap individu manusia menganggap sesuatu yang berbiara. Saya juga begitu. Saya lihat sepak bola Eropa, paling bagus ya dibandingkan Liga 4 Indonesia. Ya, nggak boleh. Kita menganggap semuanya adalah pemain sepak bola, semuanya adalah pemain profesional. Itu yang. Maka caranya bagaimana? Toleransi ini bukan mendukung, tidak salah. Toleransi itu dalam arti yang paling sempurna adalah depannya N, bunyinya G. Menang, diam. Jadi kalau ada apa-apa, inilah yang paling sesuai dengan yang bisa kan? Kalau kita nggak tahu apa-apa lebih baik. Iya. Jadi hari ini kegiatannya yaitu membahas tentang poster untuk kegiatan D5 Suara Demokrasi. Hari ini kita membahas tentang poster. Poster itu adalah media publikasi yang berupa tulisan, gambar, ataupun yang lainnya yang intinya adalah menyampaikan pesan yang akan dipublikasikan. Bisa melalui Canva, bisa melalui media apapun yang lainnya. Ciri-ciri dari poster adalah yang pertama, penyampaian pesan harus singkat, jelas, dengan bahasa yang baik. Salah satu contoh poster yang bisa kita terapkan, yang pertama bisa dengan berupa gambar atau tulis, ya. Kemudian yang kedua itu ada yang berupa digital yang bisa kita buat dengan menggunakan Canva atau media apa yang dibuat dengan menggunakan komputer. Yang kemudian hasil dari apa yang sudah kita buat, poster yang sudah kita buat nanti akan kita tampilkan di dalam admin sekolah. Nah, jadi seperti yang ada di gambar ini, depan admin poster yang sudah dibuat, baik yang berupa tulisan atau yang berupa digital, nanti bisa ditampilkan di dalam admin di sekolah. Kemudian isinya adalah, karena sudah beberapa hari melaksanakan kegiatan, materi-materi yang kalian terima, kalian tuangkan di sini. Poinnya, siapa materinya, kemudian isinya apa, kegiatannya apa. Oke, sampai dengan kegiatan waktu coblosan juga loh ya. Oke, kemudian berikutnya di bab kedua, kalau di sini disampaikan materinya, siapa namanya, tanggal berapa kalian buat materinya, kemudian di bab kedua itu adalah kegiatannya. Kegiatannya apa saja? Contoh, kalau hari ini kegiatannya adalah pembuatan laporan, maka silakan kalian tulis hari ke sekian kegiatan pembuatan laporan. Kemudian hari sekian pembuatan poster dan sebagainya. Sesuaikan dengan yang kalian terima, tanggal dan waktunya. Ada pertanyaan? Ada? Lanjut? Oke. Dari kelas 8C, saya sebagai calon ketua OSIS. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari kelas 8C, saya sebagai calon ketua OSIS. Dan kami yaitu membangun platform digital untuk ide dan inovasi, meluncurkan program Green School atau melibatkan seluruh warga sekolah dalam upaya menjaga lingkungan, mengurangi sampah, dan menerapkan praktek berkelanjutan. Kami adalah menyelenggarakan sekian visi misi dari kami. Apabila ada kesalahan, kami minta maaf sebesar-besarnya. Bentar, kami punya pantun. Jalan-jalan ke Sandung Batu. Takut malu kerja keren. Ayo pilih nomor 1, karena nomor 1 udah pasti keren. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Yang terhormat Bapak Bowo Pranoto SPD selaku Kepala Sekolah SMP Negeri 2 Kalipuro. Yang kami hormati Bapak dan Ibu Guru SMP Negeri 2 Kalipuro serta teman-teman yang kami cintai. Terima kasih telah hadir pada acara hari ini, dan jangan lupa pilih nomor 2 ya. Baiklah, terima kasih. Kami akan menyampaikan informasi tentunya dan mohon didengarkan dengan baik ya. Pertama-tama perkenalkan, nama saya Rosnaldo Pratama dari kelas 8B. Di sini saya sebagai calon ketua OSIS, dan Perkenalkan, nama saya Hanum Putri Mursida dari kelas 7C sebagai calon wakil ketua OSIS. dan tujuan kami berdiri di sini untuk menyampaikan visi misi kita berdua. Visi kami adalah membuat sekolah yang bebas bullying, membuat lingkungan sekolah yang bersih dari sampah, menciptakan lingkungan sekolah yang aman dan damai, mengadakan penghijauan di sekolah, serta mempertahankan nama baik sekolah. Dan visi kami adalah mengajak semua siswa dan siswi SMP Negeri 2 Kalipuro untuk saling menghormati dan menghargai, memperketat keamanan di sekolah, melakukan penghijauan setiap 1 bulan sekali, dan menjadikan siswa-siswi SMP Negeri 2 Kalipuro menguasai bakat akademik dan non-akademik. Demikian yang dapat kami sampaikan. Jika ada salah kata, mohon dimaafkan. Jika ada Kelebihan, semua itu semata-mata hanya milik Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nomor baru, Nama budaya, salam kebajikan. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Aurelia Jeng Putri Andriana. Saya dari kelas 8A. Di sini saya sebagai calon ketua OSIS dan waktu saya bernama. Perkenalkan, nama saya Agus Syahwega, kelas 7A, dan saya sebagai calon wakil ketua OSIS. Di sini kita akan menyampaikan visi misi kita. Visi kita adalah meningkatkan partisipasi siswa dalam menumbuhkan semangat kebersamaan dan persatuan, juga memperkenalkan inovasi dalam kegiatan sekolah. Dan misi kami untuk meningkatkan komunikasi dan kolaborasi, mendorong siswa untuk berperan serta dalam kegiatan dan proyek yang memberikan manfaat positif bagi masyarakat atau lingkungan sekolah, mendorong kegiatan sosial dan kemampuan, meningkatkan kesejahteraan dan kesehatan siswa. Sekian visi misi dari kita. Tidak perlu kata-kata, Yang penting bukti nyata. Jangan lupa ya, pilih nomor 3. Paham? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. pilih nomor 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berdebat, presentasikan gagasan kalian. Adu program, bukan adu okol ya. Terima kasih. Saya Sebagai calon ketua program Bowo Pranoto calon ketua OSIS. Akan yang Meningkatkan komunikasi. Kandidat 1, 2, dan 3. Siswanya ada berapa? Ada 651. Itu sudah masuk ke 3 kandidat ini. 196 suara. Untuk kandidat nomor 2 sejumlah 288 suara. Kandidat nomor 3 134 suara. Yaitu kandidat paslon nomor 2.
I can't get you out of my brain. Oh, it's such a shame that we don't talk anymore. We don't talk anymore. We don't talk anymore like we used to do. We don't laugh anymore. What was all of it for? Oh, we don't talk anymore like we used to do. I just hope you're lying next to somebody who knows how to love you like me. There must be a good reason that you're gone. Every now and then I think you might want me to come show up at your door, but I'm just too afraid that I'll be wrong. Don't wanna know if you're looking into her eyes, if she's holding on to you so tight, the way I did before. I would overdose. Should've known your love was a game. Everything else, Oh, it's such a shame. We don't talk anymore. We don't talk anymore. This call from my mother. Like, where you at tonight? Got no alibi. I was all alone.